Mana dan burung puyuh merupakan simbol kuat penyediaan Tuhan dalam Alkitab. Khususnya Keluaran pasal 16 dan pasal 11 ayat 31 yang mengajarkan ketergantungan, ketaatan, serta peringatan terhadap kerakusan. Secara rohani, mana melambangkan firman Tuhan atau Yesus Kristus sebagai roti kehidupan. Sementara burung puyuh mengingatkan akan bahaya nafsu daging yang sementara. Penerapannya bagi orang percaya hari ini mendorong hidup harian yang bergantung pada Tuhan, syukur, dan pengendalian diri. Bangsa Israel, setelah keluar dari Mesir, mengeluh lapar di padang gurun Sin. Tuhan menjanjikan mana sejenis makanan halus seperti benih adas, berwarna putih seperti bdellium yang turun seperti embun setiap pagi. Kecuali hari Sabat di mana mereka harus mengumpul 2 kali lipat sebelumnya. Setiap orang mengumpulkan secukupnya sekitar 2 liter per orang, dan yang serakah mendapat cacing serta busuk sebagai hukuman. Burung puyuh datang sebagai respons atas kerinduan mereka akan daging Mesir. Beterbangan begitu banyak hingga mereka bisa mengumpul setengah meter tebal di sekitar perkemahan, tapi kerakusan menyebabkan wabah di Kibrot Ta'awa. Mena bukan sekadar makanan fisik, melainkan pelajaran rohani tentang ketergantungan harian pada Tuhan. Seperti yang dikatakan Yesus dalam Yohanes pasal 6 ayat 31 dan 35. Mana di padang gurun adalah bayangan dari Dia sendiri sebagai roti hidup yang turun dari sorga, memberi hidup kekal bagi siapa yang makan. Rohaninya mengajarkan, ketaatan harian kumpul pagi-pagi. Jangan simpan berlebih agar tidak rusak. Simbolisasi firman Tuhan yang segar setiap hari, Mazmur pasal 119 ayat 105. Kesetiaan pada perintah Tuhan. Seperti persiapan Sabat yang menggambarkan istirahat dalam Kristus, Ibrani pasal 4 ayat 9 dan 10. Kerendahan hati. Karena Mena menghilangkan kebanggaan usaha sendiri. Mengingatkan Ulangan 8 ayat 3 bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan. Burung puyuh melambangkan penyediaan Tuhan yang murah hati, tapi juga peringatan keras terhadap hawa nafsu. Israel bukan hanya lapar, tapi merindukan ikan, timun, semangka, porong, bawang, dan bawang putih Mesir. Bilangan pasal 11 ayat 5 menunjukkan ketidakpuasan terhadap mukjizat Tuhan. Saat puyuh datang berlimpah, rakus mereka memicu murka Tuhan, menyebabkan banyak mati karena wabah. Rohaninya, godaan duniawi yang sementara puyuh enak tapi memicu kematian. Seperti dosa yang memikat tapi membinasakan. Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15. Bahaya keluhan dan kerinduan masa lalu yang menjauhkan dari kasih karunia Tuhan. Pengajaran syukur, karena Tuhan beri apa yang dibutuhkan, bukan selalu yang diinginkan. Hidup harian seperti mana? Pagi-pagi berdoa dan baca firman. Mulai hari dengan mengumpul mana melalui devosi harian. Hindari menimbun. Fokus pada penyediaan hari ini. Persiapan Sabat. Siapkan hati melalui ibadah mingguan. Mengelakkan jebakan burung puyuh. Kendalikan nafsu seperti kecanduan gadget atau ambisi materi. Syukur atas penyediaan Tuhan. Bagikan pengajaran ini di komunitas agar jemaat hindari keluhan dan alami pemulihan rohani. Penerapan ini mengubah hidup menjadi perjalanan iman harian, di mana Tuhan tetap setia sebagai penyedia utama, membawa berkat kekal melebihi mana sementara.